Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas mengenai fi'il mu'tal. Fi'il berdasarkan ada atau tidaknya huruf ilat itu dibagi menjadi dua. Pertama, fi'il mu'tal. Berikutnya adalah fi'il shahih. Nah, fi'il shahih ini dibagi menjadi tiga. Ada fi'il mahmuz, ada fi'il mudha'af, dan ada fi'il salim. Fi'il mahmuz yaitu fi'il yang menggunakan atau yang ada huruf hamzah. Ya, hamzahnya itu bisa di awal, di tengah, ataupun di akhir. Misalkan akala, sa'ala, qara'a. Berikutnya adalah fi'il mudha'af. Fi'il mudha'af ini fi'il yang ada dua huruf yang sama, ya, sehingga menggunakan tasjid untuk menandakan bahwa ini hurufnya sama. Misalkan madda ini awalnya dari madada, syadda dari syadada. Nah, berikutnya adalah fi'il salim. Kalau fi'il salim ini tidak ada huruf hamzah ataupun huruf kembar, ya, misalkan fataha, nasoro, doroba, dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal ini ada 5. Pertama, bina misal. Nah, kita perhatikan di sini ada contohnya wajada, ya bisa. Nah, bina misal yang huruf ilatnya itu ada di depan, di awal kata. Seperti ini ya, wajada ini ada wawu, ya bisa ini ada ya. Nah, berikutnya adalah bina ajwaf. Kalau bina ajwaf, iratnya itu ada di tengah-tengah. Ya, misalkan kola, di sini ada alif, meskipun sebenarnya ini ilatnya bukan alif, ya, tapi nanti kita akan bahas ini bagaimana menentukan huruf ilat yang ada di tengah-tengah huruf bina ajwaf. Berikutnya misalkan taba, ya. Nah, yang ketiga bina nakis. Bina nakis ilatnya itu ada di akhir. Roma, dana, nah ini ada ya, ada alif, ya ini di akhir, namanya bina nakis. Berikutnya ada lafif mafruk. Nah, kalau lafif mafruk ilatnya itu ada di antara di awal dan di akhir, ya. Coba kita lihat di sini ada wako, ini ada wa di sini, ada ya juga di sini. Berikutnya walia, nah ini wa di sini ilat, ya di sini ilat. Ada di antara ini, ya, ada di awal dan di akhir. Berikutnya ada lafif makrun. Lafif makrun ini di yang kedua dan yang ketiga huruf ilatnya. Misalkan sawa, qawiya. Nah, perhatikan di sini ilat, di sini ilat, dan di sini ilat, di sini juga ilat. Oke, berikutnya karena kita akan membahas mengenai mu'tal ajwaf, kebetulan di surat An-Nas itu ada dua fi'il ajwaf, ya. Kola, kul dan a'udhu. Kul dari kola dan a'udhu dari ada. Oke, berikutnya yang harus diingat ketika kita mengtasrif lugawi, ya, untuk fi'il mu'tal, kita harus ingat ini, ya. Ilat itu akan dihilangkan apabila lam fi'il sukun, ya. Kemudian ilat akan dihadirkan apabila lam fi'ilnya itu berharokat. Oke, untuk tasrif lugawi fi'il madi bina ajwaf, nah, kita ingat dulu untuk tasrif lugawi fi'il madi. Ingat, ya, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nah, kita masukkan wazan kola, ya. Ini masih tetap tidak ada perubahan, kola, kola, kolu, kolat, ya, ini masih sama karena la-nya itu dia berharokat. Kola, kola, kolu, kolat, kolata. Nah, ini akan mulai berubah ketika fa'alna, ya. Ini domirnya hunna di sini. Ini kita lihat la-nya itu sukun, ya, fa'alna.
Nah, seperti tadi saya sudah katakan kalau ketika lamnya itu sukun, ilatnya itu harus dihilangkan. Nah, ini ya, ini karena ini kola itu asalnya dari kowala, seperti ini. Kalau misalkan kita mengikuti wazan ini ya, kowalna. Nah, ilatnya harus dihilangkan. Karena ini ilatnya wawu, maka ini ada perubahan harokat pada awal katanya ya. Di sini ada ko. Nah, ko sehingga dia berubah menjadi ku karena menyesuaikan dengan ilat yang ada di depannya menjadi kulna. Nah, bagaimana ini menentukan bahwa fiil ajwab ini dia wawu atau alif atau iya, itu sangat mudah. Kita bisa melihatnya di fiil mudhari ya. Nah, kita udah mengetahui bagaimana cara mencari mujarod. Ya, dari sana dari mujarod kita lihat kamus, kita akan coba lihat di fiil mudhari. Nah, misalkan ini ya, kola yakulu ya, yakulu. Nah, di sini ilatnya akan muncul ketika di fiil mudhari, ilat itu akan muncul dan akan menunjukkan posisi dia itu ada di mana. Kola yakulu, berarti yang huruf ilat pada kola itu sebenarnya adalah waw. Kenapa di sini pakai alif? Karena mengikuti wazan ya, wazan fa'ala. Nah, fa'ala karena fathah awalnya, jadi tidak bisa mau tidak mau wawunya itu harus digantikan ke alif yang sesuai dengan fathah di sini. Nah, jadi untuk kelanjutannya untuk tasrif lugawi bina azwab itu setelah fa'alna kulna, maka dia akan mengikuti lagi ya, kulta, kultuma, kultum, kulti dan sebagainya sampai kultu dan kulna. Berikutnya ke fiil mudhari ya. Bagaimana perubahan tasrif lugawi mu'tal ajwaf dalam fiil mudhari. Patokannya sama ya, ketika lam fiilnya hidup berarti ilatnya tetap dihidupkan ya, diadakan. Tetapi ketika lam fiilnya mati, sukun, berarti ilatnya dihilangkan. Nah, untuk tasrif a'udhu itu ana ya, yang ini tasrif lugawinya seperti ini. Untuk huwa yaf'ulu sama tetap ta'udu. Untuk maaf ini salah titik. Ini juga oke, yaf'ulani sama ya'udani. Ini pun sama, yaf'uluna, ya'uduna. Berikutnya ta'udu, ini juga sama ya, taf'ulu, ta'udu. Ini juga sama, taf'udani. Yang ini karena lamnya itu sukun, berarti wawunya ilatnya dihilangkan. Menjadi begini, ta'udna. Nah, berikutnya untuk angta juga sama, ta'udu, ini tidak ada yang berubah. Hanya yang berubah ketika lam sukun. Ta'udna, seperti itu. A'udhu untuk ana, na'udhu untuk nahnu. Berikutnya untuk amr. Kebetulan di surat An-Nas itu ada kul ya, kul. Nah, ini untuk amr sudah tahu ya ciri-ciri dari amr itu lalu lilana dan seperti ini. Nah, untuk ini karena lam fiilnya sukun, berarti ini harus dibuang ilat sama yang ini. Yang ini semuanya hidup, jadi akan harus dihadirkan ilatnya. Untuk kul, ini kul ya, kul. Ini untuk menentukan kenapa tidak kol, tidak kil. Seperti tadi saya jelaskan, lihat di tasrif fi'il mudhari. Karena di fi'il mudhari ilat muncul. Berbeda dengan fi'il amr.
ilat untuk terutama untuk kuai harus dibuang. Kul. Nah, untuk ini karena lam fi'ilnya hidup, nah ini harus dihadirkan. Karena ininya kul udah domah, ini harus dihadirkan, jadi tidak ada penyesuaian harokat ya. Ini kul, kula, kulu, ini tetap dihadirkan karena lam fi'ilnya dia hidup. Kulu, kuli, kula. Nah, ini karena dia lam fi'ilnya sukun, berarti dia harus dihilangkan wawunya. Jadi kulna. Mungkin itu aja yang bisa dijelaskan untuk fi'il mu'tal bina ajwaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.